Pengamat sebut Nasdem bakal ambil komando perlawanan jika ketiga menterinya didepak. Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, kecurigaan satu sama lain, hingga kita berkunjung pun ke kawan mengundang kecurigaan. Ini bangsa model apa seperti ini? Tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini. Hubungan rangkulan tali silaturahmi pun dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan. Apa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi? Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Hubungan kita Pak Nasdem sudah menyampaikan dari jauh hari, dari awal. Kami adalah pengusung capres, ya, sampai memenangkan capres 2 periode bahkan. Pak Joko Widodo dalam hal ini sebagai presiden, kami berkomitmen untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugas Pak Jokowi. Apa yang kurang lagi? Apa yang dikhawatirkan lagi? Kalau ada yang masih kurang-kurang, itu mengolah politik dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu. Mengolah itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ingat, jangan sampai menabrak etika, jangan sampai menabrak aturan. Itu yang agar dicegah. Dan pemimpin, khususnya pemimpin partai politik, harus menjadi contoh. Pengamat sebut Nasdem bakal ambil komando perlawanan jika ketiga menterinya didepak. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa Partai Nasdem bakal ambil komando perlawanan apabila ketiga menterinya didepak oleh Presiden Joko Widodo dari Kabinet Indonesia Maju. Diketahui Partai Besutan Surya Paloh itu memiliki 3 perwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kalau tiga-tiganya diganti, kemudian kursinya dihabisi, ya saya kira Nasdem akan mengambil komando perlawanan itu dari luar. Ujarnya dalam kanal YouTube Official E-News dikutip Jumat 30 Desember, bahwa poros perubahan betul bukan hanya restorasi, tapi mungkin akan terjadi revolusi isu dan ide besar bahwa ini adalah fase awal menuju jalan panjang 2024 tambahnya. Selain itu, Adi juga menyebut bahwa Nasdem akan bereaksi cukup keras jika menterinya dicopot karena itu menyangkut kredibilitas partai. Saya kira pasti akan bereaksi terlepas apakah setelah direshuffle dikembalikan kepada Nasdem sebagai pengganti untuk jadi menteri ataupun tidak. Karena reshuffle ini akan menyangkut kredibilitas partai, ucapnya. Kalau yang diganti betul adalah Mentan sama Menteri Lingkungan Hidup, seakan-akan 2 kader Nasdem ini dianggap tidak qualified dan dianggap tidak bisa diharapkan kinerjanya. Apalagi kalau betul di reshuffle diganti oleh yang lain dari kader partai yang lain atau dari kalangan profesional, pasti Nasdem akan bereaksi cukup keras, tambahnya. Tentu ini tidak main-main karena ini 2 kali ini selain dikeluarkan menterinya dan dikurangi jatah menterinya, kan begitu ceritanya, bebernya. Lebih lanjut, Adi menuturkan, jika Jokowi hanya mendepak 2 menteri Nasdem, maka itu belum cukup menjadi amunisi kuat bagi mereka untuk mengkapitalisasi bahwa mereka tengah disalimi. Tapi kalau kemudian yang di reshuffle itu cuma 2, tapi Menkominfo dibiarkan, ini tentu tidak bisa jadi amunisi bagi Nasdem untuk mengkapitalisasi mereka itu sedang terzalimi, ucapnya.